Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Yanti Wiana. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas persoalan yang melibatkan barisan dan deret geometri, yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Definisinya, pertumbuhan adalah perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya, kuantitas objek tersebut bertambah. Pertumbuhan dirumuskan dengan Pn sama dengan P0 dikalikan R pangkat N. Nah, di sini Pn-nya adalah nilai besaran setelah N periode dalam waktu tertentu, ya. Kemudian R-nya karena ini adalah pertumbuhan, di sini nilai R-nya adalah 1 ditambah I, ya, di mana I-nya adalah persentase pertumbuhan. Nah, ini biasanya misalnya dalam pertumbuhan penduduk itu perhitungannya persentasenya dari tahun sebelumnya, sehingga di sini diberi 1 ditambah I untuk nilai R-nya. Kemudian N-nya adalah banyaknya periode pertumbuhan. Nah, kita lihat contoh persoalan yang sering menggunakan konsep ini adalah yang pertama mengenai pertumbuhan penduduk, ya. Di sini kita lihat contohnya. Penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 4% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000 jumlah penduduk kota tersebut 1 juta jiwa, maka tentukan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2016. Nah, pertama kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari soal ini, ya. Yang pertama adalah kondisi semula, yaitu P0, ya. Di sini 1 juta jiwa. Jadi P0-nya adalah 1 juta. Kemudian persentase pertumbuhannya adalah 4%. Atau kalau kita ubah ke dalam desimal adalah 0,04. Jadi nilai R-nya adalah 1 ditambah 0,04 atau 1,04. Nah, kemudian N-nya atau periodenya di sini karena yang ditanyakannya adalah tahun 2016, ya. Kemudian di sini kondisi semulanya ada di tahun 2000, maka N-nya adalah 2016 dikurangi 2000. Jadi besar N-nya adalah 16, ya. Nah, kemudian kita tuliskan dulu rumusannya. Pn sama dengan P0 dikalikan R pangkat N, ya. Jadi di sini jumlah penduduk di tahun 2016 atau setelah 16 tahun, berarti di sini kondisi semula jumlah penduduk ada 1 juta. Kemudian nilai R-nya 1,04 berpangkat N-nya adalah 16. Nah, di sini perhitungannya harus menggunakan kalkulator sains, ya. Jadi kalau dihitung secara manual agak sulit untuk pangkat 16 ini, ya. Jadi di sini hitung dulu 1,04 dipangkatkan 16, ya. Nah, langsung hasilnya, hasil seadanya dari perhitungan tersebut, ya, tidak disederhanakan atau tidak dibulatkan, dikalikan 1 juta. Ya, cara perhitungannya seperti itu, sehingga setelah dikalikan itu hasilnya adalah 1.872.981 jiwa, ya. Jadi penduduk kota tersebut pada tahun 2016 ada sebanyak 1.872.981 jiwa, ya, dengan tingkat pertumbuhannya ini sebesar 4%, ya. Dan kondisi semula itu ada sebanyak 1 juta jiwa. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian persoalan lain yang melibatkan konsep ini adalah pertumbuhan bakteri. Ya, kita lihat di sini. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap 1/4 hari, bakteri membelah diri menjadi 2.
Jika pada awal pengamatan terdapat 3 bakteri, tentukan banyaknya bakteri setelah 2 hari. Nah, di sini yang diketahui dari soal ya, bakteri membelah diri menjadi 2. Nah, berarti ini rasionya adalah 2 ya, faktor pengalinya. Kemudian pada awal pengamatan terdapat 3 bakteri, berarti P0-nya adalah 3, kondisi semula. Nah, kemudian pertanyaannya tentukan banyaknya bakteri setelah 2 hari. Nah, di sini kita harus tentukan dulu periodenya, waktunya ya, waktunya berapa. Di sini setiap 1/4 hari bakteri itu membelah. Nah, rentang waktunya 2 hari, berarti untuk menentukan nilai N-nya 2 hari dibagi masa pembelahannya yaitu 1/4 hari. Jadi nilai N-nya adalah 2 dibagi 1/4 itu 8 ya. Nah, berarti kita tentukan banyaknya bakteri setelah 2 hari yaitu nilai P8 dari kondisi semula yaitu 3 dikalikan rasionya 2, N-nya adalah 8. Jadi di sini 3, 2 pangkat 8-nya adalah 256, dikali 3 adalah 768. Jadi setelah 2 hari, banyaknya bakteri itu menjadi 768 ya. Yang awalnya hanya ada 3 bakteri dan membelahnya setiap 1/4 hari itu menjadi 2. Itu persoalan lain ya dari pertumbuhan. Nah, berikutnya adalah mengenai peluruhan. Peluruhan adalah perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kalau dalam pertumbuhan tadi ya, kuantitasnya naik, jumlahnya naik. Nah, di dalam peluruhan ini kuantitasnya berkurang atau turun ya. Jadi kebalikan dari pertumbuhan. Nah, untuk rumusannya ya secara umum sama di sini, yaitu Pn sama dengan P0 dikalikan R pangkat N. Hanya di sini karena terjadi penurunan dari kondisi semula, maka nilai R-nya bukan ditambah tapi 1 dikurangi I, di mana I-nya adalah persentase peluruhan. Nah, besar rasionya ini, besar R-nya antara 0 dan 1 ya untuk peluruhan. Sedangkan tadi untuk pertumbuhan ya, besar R-nya itu lebih besar dari 1 ya. Tuh definisinya. Kita lihat contoh persoalannya. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013 seharga 500 juta rupiah. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun 2018. Persoalan ini tidak hanya masalah mesin ya, bisa misalnya penurunan harga kendaraan ya, bisa juga seperti itu. Nah, di sini kita harus tentukan dulu apa yang diketahui dari soal ya. Ini harga semula atau P0 itu adalah 500 juta. Kemudian tingkat atau persentase penurunan per tahunnya adalah 5%, yaitu I-nya adalah 5%. Sehingga nilai R-nya 1 dikurangi I-nya adalah 1 dikurangi 0,05. 5% itu kalau desimalnya berarti 0,05, sehingga nilai R-nya adalah 0,95. Kemudian N-nya, karena yang ditanyakan adalah harga mesin pada tahun 2018, berarti nilai N-nya itu dari 2018 dikurangi 2013 ya. Jadi rentang waktunya ini ada N-nya adalah 5 ya, periode waktunya. Nah, kita substitusikan ke dalam rumusannya. Berarti di sini kita punya harga mesin setelah 5 tahun pemakaian, yaitu harga semula 500 juta. Nilai R-nya dikalikan nilai R-nya adalah 0,95
ya, pangkat 5. Nah, ini juga sama ya. Cara perhitungannya menggunakan kalkulator sains. Ini 0,95 dipangkatkan 5 ya. Hasilnya apa adanya. Kemudian dikalikan 500 juta ya, sehingga hasilnya adalah 386.468,75 ya. Jadi ini harga penyusutan setelah pemakaian mesin selama 5 tahun ya. Di sini terlihat nilainya semakin turun ya. Itu contoh yang ketiga. Berikutnya di contoh yang keempat mengenai peluruhan zat radioaktif. Ya, di sini diketahui pada pukul 5 massa suatu zat radioaktif adalah 0,5 kg. Apabila laju peluruhan zat radioaktif tersebut 2% setiap jam, ya, tentukan sisa zat radioaktif pada pukul 9. Nah, di sini dari soal diketahui kondisi semula yaitu 0,5 kg. Kemudian persentase peluruhannya adalah 2% atau 0,02. Nah, ini diketahuinya setiap jam. Nah, kita akan menentukan sisa zat radioaktif pada pukul 9. Berarti rentang waktunya pukul 9 kita kurangi dengan pukul 5. Jadi ada 4 jam ya. Waktu pengamatannya ada 4 jam. Nah, kita substitusikan ke rumusan peluruhannya ya. Jadi di sini sisa radioaktif ya, zat radioaktif setelah 4 jam dari kondisi semula 0,5 kita kalikan dengan nilai R-nya adalah 0,98 pangkat 4 ya. Nah, di sini hitung dulu 0,98 pangkat 4-nya berapa ya. Kemudian dikalikan 0,5 jadi hasilnya adalah 0,4612 kilogram, atau kalau kita ubah ke dalam gram ini menjadi 461,2 gram. Nah, ini adalah contoh untuk persoalan peluruhan ya, yaitu mengenai penyusutan harga mesin, boleh juga kendaraan yang lain ya. Nah, ini juga di sini ada peluruhan zat radioaktif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.